Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran pokok BPK adalah memeriksa asal-usul dan besarnya penerimaan uang tersebut dari manapun sumbernya, dan harus mengetahui tempat uang negara disimpan dan dipergunakan untuk apa uang negara tersebut. Dasar hukum dalam melaksanakan kewenangannya ini, BPK berpegang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kasus yang menyangkut pada BPK, ya ini ada temuan fraud BPK yang berkaitan dengan Indofarma memiliki utang pinjaman online sebesar 1,265 miliar rupiah. Syadik selaku Direktur Utama Holdings BUMN Farmasi PT Indofarma Persero mengatakan bahwa hal ini berpotensi fraud seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan di Indofarma dan anak usahanya, Indofarma Global Medica. Kami sampaikan juga supaya ada keterbukaan dari kami, tujuan BPK sudah ada. Ini rinciannya. Ujar Sadik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, Jakarta, Rabu pada tanggal 19 Juni 2024. Dalam laporannya tercatat ada 10 temuan yang teridentifikasi fraud, sementara LHP BPK mengumpulkan ada 18 temuan. Yang pertama, indikasi kerugian IGM sebesar 157,33 miliar atas transaksi bisnis unit FMCG. Kedua, indikasi kerugian IGM atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai 35,07 miliar atas nama pribadi pada Kopnus. Ketiga, indikasi kerugian IGM atas penggadaian deposito beserta bunga senilai 38,06 miliar pada Bank Oke. Keempat, indikasi kerugian IGM senilai 18 miliar atas pengembalian uang muka dari MMU tidak masuk ke rekening IGM. Kelima, pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa didasari transaksi beridentifikasi kerugian IGM senilai 24,35 miliar. Keenam, kerjasama distribusi telesigiti dengan PT ZTI tanpa perencanaan memadai beridentifikasi merugikan IGM senilai 4,5 miliar atas pembayaran yang melebihi nilai invoice dan berpotensi merugikan IGM senilai 10,43 miliar atas stok telesigiti yang tidak dapat terjual. Ketujuh, adalah pinjaman melalui vintage sebesar 1,26 miliar. Kedelapan, kegiatan usaha masker tanpa perencanaan yang memadai berindikasi fraud sebesar 2,6 miliar atas penurunan nilai persediaan masker berpotensi kerugian sebesar 60,24 miliar atas piutang macet PT Promedic dan senilai 13,11 miliar atas sisa persediaan masker. Kesembilan, pembelian dan penjualan rapid test Panbio PT IGM tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud dan berpotensi kerugian senilai 56,70 miliar atas piutang macet PT Promedic. Kesepuluh, Innaf melaksanakan pembelian dan penjualan PCR kit COVID-19 tahun 2020-2021 tanpa perencanaan yang memadai berindikasi fraud sebesar 5,98 miliar atas piutang macet PT Promedic dan senilai 9,17 miliar atas tidak terjualnya PCR kit COVID-19 yang kadaluarsa. Bahwasannya, BPK telah melaksanakan tugasnya sesuai pasal 6 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2006 yang berbunyi, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah,
lembaga atau badan lain yang mengolah keuangan negara, yang di mana BPK telah memeriksa PT Bio Farma dan mendapati bahwa PT Bio Farma memiliki utang pinjol sebesar 1,26 miliar. Menurut pendapat kami, kasus ini sangat memprihatinkan dan mencoreng kredibilitas lembaga negara seperti BPK yang seharusnya menjadi pengawas keuangan negara. Terbongkarnya keterlibatan oknum pejabat BPK dalam kasus penipuan dan otoritas terkait utang pinjol PT Indofarma menunjukkan bahwa masih terdapat praktik korupsi dan penyelewengan yang merugikan keuangan negara. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menindak para pelaku agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Proses hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan tanpa memandang bulu. Penegakan supremasi hukum merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selain itu, diperlukan pembenahan sistem pengawasan internal di BPK serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas agar potensi penyimpangan dapat dideteksi secara dini. Transparansi dan keterbukaan informasi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran berharga agar praktik buruk serupa tidak terulang di masa mendatang. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara harus terwujud demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan negara yang baik. Kami setuju untuk dipertahankan karena bahwasannya dalam hal keuangan memang seharusnya perlu ada lembaga yang mengawasi jalannya perputaran keuangan, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyelewengan terhadap perputaran keuangan dalam berbagai sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak negatif pada bidang tersebut. Sehingga kami berpandangan bahwasannya Bapak sudah sepatutnya dipertahankan guna sebagai wasit dalam permainan tersebut. Namun, dalam hal demikian juga perlunya pengawasan intensif kepada lembaga Bapak itu sendiri agar jalannya sesuai dengan normatifnya.